Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Asyhab dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ketimpangan sosial, terutama ketimpangan sosial dalam hal pembangunan jalan. Nah, sebelum kita masuk lebih detail ke dalam ketimpangan sosial dalam pembangunan jalan, kita harus tahu dulu apa itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan adanya ketidakseimbangan atau yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Jadi, ketimpangan sosial ini bisa berdampak pada semua hal, bisa ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan segala macam. Nah, maka dengan adanya ketimpangan sosial ini menunjukkan bahwa adanya bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam status maupun kedudukan, dan juga menandakan bahwa telah terjadi ketidakmerataan dan ketidakadilan di situ. Oke, jadi gampangnya ketimpangan sosial adalah kondisi di mana suatu masyarakat tidak bisa merasakan apa yang masyarakat lain rasakan, gitu. Nah, kalau dalam pembangunan jalan, di sini saya mengambil contoh suatu kota memiliki jalan yang sangat bagus, tapi hanya di daerah kota itu saja. Kalau kita geser sedikit ke daerah pinggirannya, maka akan kita temukan bahwa jalan di situ masih kurang bagus gitu, kurang untuk menopang mobilitas masyarakat gitu. Nah, seperti apa kondisi aslinya gitu ya? Kita ambil studi kasusnya di Jember, gimana kondisi aslinya kita lihat bersama-sama. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di sini jalannya sangat amat jelek sekali. Nih, bisa kita lihat dari goncangan kameranya yang dipegang oleh Najla dan Agil menunjukkan bahwa jalan ini sangat rusak dan harus untuk dibenahin. Betul lebih. Nah, kondisi seperti ini yang akan menghambat masyarakat untuk bermobilitas. Kegiatan ekonomi juga akan terhambat kalau seperti ini ceritanya. Nah, ini. Dan ini juga bahaya untuk orang tua, orang ibu-ibu hamil gitu. Terkena goncangan yang berlebihan tuh cukup membahayakan menurut saya. Jadi perlu adanya tindakan tegas untuk memperbaiki jalan yang rusak seperti ini. Nih, goncangan kameranya mantap sekali. Oke, setelah tadi melihat klip yang sebelumnya nih, nah itu kan kelihatan banget kalau itu jalan tuh jelek banget. Masyarakat tuh bakal susah buat kemana-mana kalau jalan gitu. Kasihan masyarakatnya. Mereka kan juga pasti butuh jalan yang, ya jalan tuh bukan hal yang sangat vital gitu. Maka sangat penting sebuah jalan tuh untuk dibuat nyaman gitu, agar semuanya bisa merasakan, tidak merasakan kesusahan dan segala macam. Tadi kan goncangan, kalau kalian perhatikan goncangan kameranya sampai gitu. Jalannya gokil. Nah, tapi kalau kalian lihat klip yang setelah ini nih, bakal kerasa banget bedanya. Kita lihat. Nah, ini kalau kalian lihat nih. Nah, ini video ini, klip ini diambil di salah satu perumahan paling elit di kota Jember. Nah, nih bisa kalian lihat jalannya mulus banget, bahkan agak ada gelombang sama sekali loh. Nih ternyata bedanya di kota dan di pinggiran seperti ini. Nah, ini bahkan jalan masuk menuju perumahannya aja kayak gini loh. Ini kalau orang yang di tempat yang tadi ngeliat jalan di sini kayak gini gimana perasaannya ya? Pasti pengen mereka, bukan pengen, harus sih itu, mereka harus disamakan. Mulus banget nih. Ini kalau kalian lihat kameranya nih, stabil banget, gak ada goncangan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa ini yang dinamakan ketimpangan sosial, di mana satu kondisi berbeda dengan kondisi yang lain, dan menunjukkan adanya ketidakadilan atau ketidaksamarataan di situ. Nah, ini
stabil banget loh. Wow. Nah, setelah tadi ngelihat dua klip jalan yang beda banget itu, ya, yang ada di pinggiran dengan di tengah-tengah kota, bahkan rumah elit gitu. Nah, di sini tim saya atau kelompok saya, yaitu Agil dan Najla, sudah menginterview penghuni atau bukan penghuni ya bahasanya, lebih tepatnya warga sekitar dari daerah yang pertama, dari klip yang pertama itu. Gimana tanggapan mereka terkait dengan jalan yang sangat amat kurang layak, sangat amat tidak layak menurut saya? Tuh, kita dengarkan tanggapan mereka gimana. Pak, Ya, Bapak Sunandri. sebagai apa? Pendapat Bapak tentang jalan desa ini gimana, Pak? Ya, pendapat jalan ini ya dapat diperbaiki sebab di sini kan ada tempat wisata. Nah, biar enak nanti jalannya jadi itu biar ramai di wisata gitu. Ya, ya. Nah, sedangkan saya itu sudah mengajukan ke pemerintah masih belum ditanggapi, mungkin ditanggapi memang belum ada kepastian yang kapan yang turun kan gitu. Ya. Pertamanya ya selokan ini yang diajukan, mungkin tahun-tahun depan, mungkin bulan-bulan depan ini mau direhab gitu katanya katanya pemerintah kan gitu. Emang kenapa slogannya, Pak? Slogannya ya ini sudah seperti ini nih jelek ini Mampet kan ya? iya kan harusnya selokan pertama, kalau selokan sudah selesai nanti perbaikan jalan itu ya, akhirnya memang mengalirnya biar enak biar ke jalan gitu kan. Apa Bapak gak ada perasaan iri sama jalan-jalan di kota gitu, Pak? Ya iri lah. Sebabnya di sini kan desa itu kan ada perwisata ya jalannya sini seperti ini dan sudah wisata ini diwisata oleh Bapak Bupati kan sudah dulu kan ya. Sekarang ya, pemerintah sekarang itu tidak mau tahu kayaknya gitu. Saya sudah mengajukan kepada semua pihak desa dan koordinator desa kan gitu, kan jalan gitu ya. Saya yang bersangkutan di jalan ini kan gitu. Nah ini, kalau masih kurang satu orang, nih kita tambahin lagi satu warga sekitar yang mengeluhkan dengan jalan yang sangat rusak di situ. Oke, kita dengarkan. Dengan Ibu siapa di sini? Sebelumnya saya mau tanya Bu, bagaimana pendapat jenengan tentang jalan yang ada di desa ini? Kalau pendapat saya semoga cepat diperbaiki, soalnya di sini juga banyak kendaraan yang lewat. Apa di sini pemerintah tidak mengusahakan untuk memperbaiki jalan? Sebenarnya bukan tidak diusahakan, cuman mungkin dari sananya masih belum ada anggaran buat ini. Yang diukur udah ada 1 tahunan yang lalu, yang di meter itu. Berarti belum sampai ke sini deh. Apa jenengan ada rasa iri terhadap jalan yang ada di kota? Ya pastinya iri, terus selokannya juga kan di sini enggak. Airnya sering ke jalan. Oh, berarti sering banjir gitu ya? Karena selokannya juga belum diperbaiki. Harus juga kan sama jalan dok. Jadi masih belum terjamah deh gitu. Harapan Ibu buat jalan di desa ini? Ya semoga cepat segera diatasi, diperbaiki, sama selokannya juga. Oke, setelah kita tadi mendengar dua keluh kesah, bisa dibilang keluh kesah dari warga sekitar situ yang mengeluhkan tentang jalan yang rusak di situ, sangat rusak di situ, dan ternyata tidak hanya jalan saja yang rusak, namun selokannya juga mampet. Ternyata mampet itu selokan. Wow. Sangat-sangat beda sekali dengan di kota. Nah, di sini bisa bisa kita simpulkan bahwa apabila ini perbaikan jalan tidak dilaksanakan secepatnya, itu akan sangat membahayakan saya dan akan sangat merugikan. Nah, kenapa? Karena di situ desa wisata yang dimana mondar mandir orang di situ atau mobilitasnya tinggi, banyak lewat banyak banget yang lewat. Nah, terus ini sedang musim hujan sekarang.
Saya sedang record video ini sedang musim hujan. Hujannya sangat deras sekali, bener-bener deras banget sampai angin, kilat, waduh, ngeri. Nah, di situ jalannya rusak dan selokannya mampet. Kalau selokan mampet, musim hujan, banjir, lubah semua itu air. Nah, kalau jalannya kalau sudah banjir seperti itu, jalannya masih belum diaspal atau masih tanah batu-batu kerikil itu, sangat bahaya. Akan jalan itu bakal berubah jadi lumpur. Nah, kalau sudah jadi lumpur, yang lewat situ bisa jatuh, bisa kepleset, dan orang-orang bakal malas ke sana. Kalau sudah malas ke sana, maka ekonomi di sana akan terdampak. Maka desa wisatanya akan sepi. Banyak orang bilang nanti kalau ada orang mau wisata, aku mau ke desa itu, mau jalan-jalan lah, mau wisata. Terus yang diajak ngomong bilang, jangan, itu jalannya jelek banget, nanti kamu bisa jatuh, bisa kepleset, bisa segala macam lah, bahaya banget, jangan. Nah, kalau udah kayak gitu kan kasihan warga tempatnya itu, maka akan sangat merugikan gitu. Nah, di sini maka pihak berwenang harus segera mengambil tindakan yang tegas, yaitu nggak usah muluk-muluk deh, benarin aja itu jalan. Apalagi tadi udah dibilangin sama ibu yang kedua atau bapak yang pertama deh, bapak yang pertama. Nah, beliau sudah mengajukan kepada yang berwenang untuk dibenahin jalan itu, tapi gak dibenahin sampai sekarang. Nah, terus ditambah lagi dengan pernyataan ibu yang kedua, kalau hanya diukur saja sudah dapat setahun lebih, tapi tidak ada tindakan lanjut, kan sama aja omong kosong kalau seperti itu. Nah, jadi harus dibenahin jalan itu agar tidak merugikan, agar efek merugikannya itu tidak besar, tidak semakin besar lagi gitu. Nah, mungkin ya itu kritik dari kelompok kami untuk pihak berwenang ya. Semoga ketimpangan ini ya tidak hanya dalam bidang jalan lah, semua yang masih ketimpangan gitu segera diatasi dan segera menemukan solusinya gitu. Harus secepatnya ketimpangan harus diselesaikan dengan cepat gitu, dengan cepat dan oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila masih banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.